hati buta, gelap tertulis juga di sana. Engkau mesti memanjat lebih tinggi. Langit menciptakan badai, bumi melahirkan duka cita. Manakah engkau saat itu? Itu Martosuto, Sukeni, Rukmi, Partiem, Karsito, Wartiah, atas nama Denkarso, saya mempromosikan kalian untuk kenaikan jabatan. Kedepannya, kalian akan dibayar bukan berdasarkan jumlah hasil pekerjaan, melainkan dedikasi, loyalitas, dan kepemimpinan. Saya berharap kalian akan semakin bersemangat dalam bekerja, membangun dan membesarkan perusahaan ini bersama-sama. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Bagus. Suli, kamu mestinya akan lebih giat bekerja. Kawan-kawanmu ini adalah contoh. Kamu perlu belajar dari mereka. Bukan apa-apa. Ini tuntutan zaman. Kita harus mampu bersaing dengan kompetitor. Kalau tidak mampu bersaing, kita akan mati dilindas mereka. Lihat saja, mereka akan memperketat pengawasan terhadap pekerjaan kalian. Dan kalau kamu meleng sedikit saja, tidak mematuhi aturan, saya tidak akan segan-segan memecat kamu. Mas Birawa, Ya, Martosuto. boleh saya bicara? Oh, silakan. Mas Birawa, saya sangat berterima kasih sekali, Mas. Dan saya berjanji akan loyal terhadap perusahaan ini. Bagus, Martosuto. Dan saya akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, Mas. Terima kasih, Martosuto. Terima kasih. Iya. Mas Birawa, Ya, Sukeni. saya dan teman-teman juga mau menyampaikan terima kasih. Kami semua sangat bersyukur sekali. Kami bangga kepada Mas Birawa.
Kami juga tak serta untuk sekejap Apa Sugeni? mendoakan Mas Birawa Mendoakan saya. agar selalu diberikan kesehatan, Amin. agar selalu dilindungi Tuhan Yang Kuasa. Amin, amin. Terima kasih Sugeni, terima kasih. Kamu gak usah banyak bicara kalau tidak ada faedahnya. Tapi ini perlu saya jelaskan agar dia tahu kenyataan yang sebenarnya. Kamu tak perlu repot-repot seperti itu, Rukmi. Dia itu punya banyak mata. Tanpa perlu kamu kasih tahu. Dia sudah banyak tahu. Mas, kamu cukup beruntung termasuk orang yang naik jabatan. Tapi janganlah membuatmu lupa. Orang itu punya nasibnya sendiri-sendiri, Rukmi. Oh, begitu. Ada apa kalian ribut-ribut di situ? Mas Birawa, Ya, seharusnya kamu memperlakukan sama semuanya. Kenapa dia tidak kamu naikkan jabatannya? Kami semua berangkat dari awal yang sama dan dia juga telah melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Rukmi. Sudah cukup. Mas Birawa, mohon maaf. Menurut saya, ini hanya perasaan Rukmi saja. jadi menurutmu Denkarso tidak adil, begitu? Aku tidak berkata begitu. Mas, kamu lihat sendiri kan bagaimana dia selama ini dalam bekerja. Tidak ada yang bermasalah kan? Rukmi, sudahlah. Sepatutnya kamu itu bersyukur. Kamu mengajari aku untuk bersyukur. Aku mengingatkanmu. Hello. Kenapa malah pada ribut sih? Kawan-kawan, sudah. Sudah toh. Mensyukuri anugerah yang kita terima, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk datang ke rumah saya. Pesta kecil-kecilan, kita party guys. Sebentar kita melepaskan penat dan besok kita akan mulai bekerja dengan semangat yang berlipat-lipat. Datang ya, datang lo semua, janji lo ya. Mas Birawa, keras ya, angker. Dengan hormat, saya juga mengundang Mas untuk turut hadir ya. Datang ya Mas Birawa. Sudah. Kamu tidak perlu berkeras hati seperti ini. Sebentar. Rukmi, kalau kamu berkeras menghendaki begitu, aku bisa menyampaikannya kepada Denkarso. Menyampaikan apa? Apapun itu artinya. Mumpung Denkarso masih memilih saya menjadi orang kepercayaannya untuk mengatur kalian. Tinggal mau kalian apa, akan saya sampaikan. Saya ingin agar mereka semua mendapatkan kenaikan yang sama. Karena dia orang baik yang juga adalah bekerja dengan baik sama ini. Dan Karso pasti mau melihat kenyataan ini. Apa susahnya? Kamu sendiri, apa susahnya untuk diam? Atau kamu ingin Denkarso membatalkan kenaikan jabatanmu? Begitu? Hati-hati kalau bicara. Kau tak akan mengerti kecuali suatu saat nanti musim semi berubah petaka, bukan imaji atau metafora. Ini kenyataan
yang harus dihadapi. Kalau kamu ingin seperti dia, itu pilihanmu. Kecemasan bisa jadi, ketakutan bisa jadi dirimu yang belum kembali. Kekuatan bisa jadi, pengharapan bisa jadi, matahari yang segera terbit. Suli, kenapa kamu diam saja? Suli, mengapa kamu hanya diam? Mengapa kamu tidak memprotes semua ketidakadilan ini? Rukmi, apa yang membuatmu bersuara? Ya karena kamu diperlakukan secara tidak adil. Kawan-kawanmu semuanya naik jabatan. Dan kamu sendiri yang tidak. Ini aneh bukan? Kamu marah? Aku tidak. Aku tidak merasa diperlakukan tidak adil. Semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Rukmi, sudahlah. Aku tahu betul aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatirkan aku. Ini adil buatku. Suli, ada apa sebenarnya? Bukankah selama ini Mas Birawa selalu memperhatikanmu? Tapi kenapa sekarang dia seolah berubah? Suli, aku sengaja mampir membawakan martabak telur kesukaanmu. Kamu pasti belum makan malam kan? Ini martabak telur yang di pojok timur alun-alun. Kata orang-orang, hanya di situ yang terkenal dan paling enak. Aku belum lapar. Bawa pulang saja untuk keluargamu. Aku tidak terbiasa membawa pulang oleh-oleh. Aku taruh di sini saja. Aku berharap kamu mau. Tapi kalau tidak pun tak apa. Suli, aku ingin bertanya sekali lagi.
Sebenarnya aku juga merasa berat untuk menanyakan ini sama kamu. Aku tahu betul yang kamu rasakan. Dan ya, itu menyakitkan. Untuk itulah, dengan segala cara aku berusaha mempertahankanmu tetap bekerja di sini. Tapi kamu harus ingat, Suli, bagaimanapun juga, Denkarso adalah pemilik perusahaan ini. Majikan kita semua. Aku, kamu, dan semua kawan-kawanmu itu sama saja. Derajatnya sama sebagai bawahan. Sehingga yang menjadi perkataan Denkarso menjadi hukum yang harus kita taati. Perintah yang harus kita laksanakan. Ya, Denkarso tidak sempurna, memang. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia adalah pemimpin yang bijaksana, Suli. Tentu ada kesalahan-kesalahan kecil, ya itu wajar, manusiawi kan. Justru kita sebagai bawahan yang harus siap jadi serbet untuk membersihkannya. Coba kamu hitung. Berapa banyak kebaikan yang sudah dia berikan sama kamu? Hitung. Pastilah tidak sebanding dengan yang kita lakukan untuknya. Mas, Singkatnya begini, Suli. Sebenarnya, Denkarso menyuruhku untuk mengusirmu dari sini. Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu. Suli. Karena itu akan menjadi aib bagi kita semua. Kalau kamu sudah menggugurkan kandunganmu, maka semuanya beres sudah. Kamu akan diperlakukan sama seperti yang lain. Termasuk soal kenaikan jabatan. Suli, Denkarso memintaku untuk bertanya sekali lagi. Sudahkah kandunganmu kamu gugurkan? Mas Birawa. Iya Suli, iya. Kamu tidak usah takut. Kami semua di sini menyayangimu. Aku ada di pihakmu. Ingat itu. Kita punya banyak masalah, ya. Kita selesaikan satu demi satu. Turutilah Denkarso. Apakah kamu sudah gugurkan kandunganmu? Suli? Aku tahu yang dibayangkan Denkarso. Seandainya semua ini tersiar menjadi rahasia umum. Denkarso akan hilang, Suli. Dan dampaknya kita semua yang akan kena. Kabari aku secepatnya. Ya. Supaya aku juga bisa secepatnya memberi laporan kepada Denkarso. Jangan lupa, ini dimakan. Ya. Suli,
Suli. Kamu. Suli. Kamu. Den Karso. Den Karso. Ketika ku dengar lecutan halilintar, bisakah ku redakan hingga sumsum tulang? Detak yang berdegup, nafas yang tersumbat, mampukah ku senyapkan dalam nadi yang rapuh? Kecemasan bisa jadi, ketakutan bisa jadi, dirimu yang belum kembali. Kekuatan bisa jadi, pengharapan bisa jadi, matahari yang segera terbit, matahari segera terbit, matahari Pak, ini ruangan apa ya Pak? Malik. Sudah, jangan gimana saya. Kamu tunggu di sini. Saya tunggu di sini. Iya, Bapak, aku mau ngecek ke dalam. Oke. iya Pak. Ini tas punya siapa Pak? Udah diam. Hei, siapa di situ? Saya Malik Pak. Malik. Sedang apa kamu di sini? Tadi disuruh Pak Martosuto untuk berjaga di sini. Tugasmu berjaga.
Tidak Pak, di bagian produksi. Sudah berapa lama kamu kerja di sini? Hari ini hari ke-9 saya Pak. Hari ke-9. Iya, Buset. tapi tadi sore saya disuruh Pak Martosuto untuk berjaga di sini Pak. Ya saya mau saja, sebab saya pikir saya bisa mencari tambahan dengan berjaga di sini. Martosuto di mana? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Malik, tidak setiap orang bisa masuk ke ruangan ini. Hanya orang-orang kepercayaan Denkarso saja yang bisa masuk ke ruangan ini. Itu pun tidak semuanya. Kamu harus hati-hati. Ada banyak barang berharga dan juga rahasia di sini. Heran. Kenapa Martosuto menyuruh anak ingusan seperti kamu untuk berjaga di sini? Saya hanya melaksanakan perintah Pak Karsito. Malahan Pak, saya ini baru tahu kalau ruangan ini adalah ruangan yang terlarang Pak. Malik, Iya Pak, kamu tidak sedang berbohong kan? Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku juga tidak tahu siapa yang membawamu masuk kerja di sini. Apa maksudmu di sini? Aku pun juga tidak tahu. Tapi yang jelas Malik, kamu itu adalah maling. beneran Pak Karsito, saya tidak mengambil apapun dari dalam. Bapak lihat sendiri. Saya tidak membawa apapun kan Pak. Lantas kamu sedang cari apa di sini ya? Pak, kalau saya maling, tentu saya akan lari dan sembunyi jika mendengar orang kemari Pak. Itu kalau tidak ketahuan. Kalau sudah tertangkap basah begini, bagaimana? Tertangkap basah bagaimana Pak? Saya tidak mengambil tas itu. Memang saya lagi butuh banyak uang untuk hidup saya, untuk hidup ibu saya. Tapi saya bukan maling Pak. Sepanjang hidup saya tidak pernah melakukan perbuatan mencuri. Saya bersumpah saya bukan melakukannya Pak. Malik, aku sangat mengenal tas ini. Dan posisinya ada di dalam sana. Dan yang punya tas seperti ini hanya Denkarso. Bukan saya yang mengambilnya. Malik, kamu salah. Kamu orang asing yang berada di tempat terlarang ini. Kamu juga tertangkap tangan. Memindahkan tas ini yang semula posisinya ada di dalam. Kini aku mendapatinya di sini. Bukan saya yang melakukannya. Kalau bukan kamu, lantas perbuatan siapa? Saya tidak melakukannya Pak. Saya bersumpah. Bukan saya. Kau akui perbuatanmu. Atau kuledakkan kepalamu Malik. Ampun Pak. Malik, Bukan saya yang melakukannya Pak. aku saja. Angkat tangan. Malik, ke belakangku. Siapa ini? Angkat tangan.
Ada apa ini? Kau yang menyuruh Malik untuk berjaga di sini. Apa yang sedang kamu rencanakan? Aku bisa memberitahukanmu kepada Mas Birawa dan Den Karso. Kamu sudah melanggar aturan dan kamu bisa dipecat. Lancang kamu Karsito. Berlutut. Berlutut. Martosuto. Jangan gegabah kamu Martosuto. Baik, Iya Pak, kamu ikat dia. tapi Pak, Malik, ikat dia. Martosuto. Apa yang akan kamu lakukan? Ini senjatamu kan Karsito? Martosuto. Jangan gegabah kamu ya. Sekarang berdoalah Karsito, berdoalah. Kamu gila Martosuto. Aku memang gila Karsito. Dasar bajingan kamu ya. Terkadang kita harus berani mengambil pilihan yang sulit Karsito. Pilihan di mana semuanya mengandung risiko. Dan aku tidak bisa menghindarinya. Mas Birawa yang menyuruhku datang ke sini. Mas Birawa. Untuk apa? Untuk perusahaan ini. Perusahaan ini harus diselamatkan, Karsito. Apakah kamu pernah dengar desas-desus yang beredar? Apa? Kamu tahu Malik? iya Pak. Den Karso menyuruh Suli menggugurkan kandungannya. Tapi Suli tidak mau. Den Karso tidak mau namanya menjadi cemar. Dan itu akan berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Sementara Suli juga tidak ingin menggugurkan bayi yang ada dalam kandungannya. Karena itu adalah buah cinta yang tulus manusia yang harus ia jaga. Martosuto, dengarkan aku baik-baik. Bukan seperti itu. Den Karso menyuruh menggugurkan kandungan Suli. Itu karena Den Karso melihat potensi Suli untuk promosi kenaikan jabatan. Demi karir Suli sendiri. Dan Den Karso menerapkan hal itu. Bukan hanya kepada Suli. Tetapi kepada setiap pegawainya. Jadi bukan Den Karso yang menghamili Suli. Apalagi waktu itu, Suli kan belum bersuami. Jadi jelas bisa membuat buruk citra perusahaan. Itu kan yang beredar di masyarakat. Dan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Tapi apa kamu tahu yang terjadi sebenarnya? Apa? Suli hamil oleh Den Karso. Hei, hati-hati kalau bicara. Martosuto, ini bisa jadi fitnah. Kamu yakin? Mungkin. Aku tidak melihatnya sendiri. Itu hanya kesimpulanku saja. Ngomong kosong kau. Tapi, apa kamu ingat Karsito? Sejak kapan Den Karso
mulai jatuh sakit. Hah? Itu bertepatan dengan kelahiran jabang bayinya Suli. Sehari setelah Den Karso tahu bayi itu lahir dan kemudian mati. Coba kamu pikir, kenapa seakan-akan Den Karso mempunyai kaitan dengan apa yang dialami oleh Suli dan bayinya? Pasti kematian bayi itulah yang membuat Den Karso ngedrop dan kemudian sakit-sakitan. Alah Martosuto, itu asumsimu saja. Kau bicara seakan-akan, tapi tak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Terserah. Tapi aku tetap khawatir dengan nasib perusahaan jika Den Karso tidak segera sembuh dari kesehatannya. Kamu khawatir. Alibimu saja. Kau berlagak hendak menyelamatkan perusahaan ini. Modalmu apa? Ini, aku tadi sempat mengambil berkas penting dan akta tanah. Kita memang belum tahu kapan perusahaan ini akan goyah. Tapi paling tidak aku sudah berusaha menyelamatkan perusahaan ini sehingga tetap berdiri tegak, Karsito. Produksinya, pemasarannya, dan semua operasionalnya berjalan dengan lancar. Untuk itu, kamu mau membantuku kan? Membantumu? Bodoh. Den Karso memang sedang sakit-sakitan. Itu siklus yang wajar. Siklus manusiawi. Ada sehat, ada sakit, ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Setiap orang pasti mengalaminya. Kau mengkhawatirkan Den Karso? Seakan-akan Den Karso sudah sekarat begitu. Dasar bajingan kamu. Lepaskan Karsito. Lepaskan. Lepaskan. Sudah cukup Pak. Sudah. Diam kau Malek. Kau saya ikut campur. Sudah Pak. Kamu yang bajingan, Karsito. Kamu mau mati. Sudah Pak. Sudah saya tidak tahu permasalahannya di mana. Tapi sudah. Karsito, kamu tidak tahu siapa Malik. Bocah ingusan yang belum becus bekerja. Dia di sini. Kau yang bawakan. Memang, aku yang membawa dia ke sini. Terus kenapa? Sudah Pak. Sudah. Dia itu kasihan. Tapi aku tahu betul dia adalah anak yang rajin. Dan kalau kamu mau mengajarinya, kamu pasti bisa. Dia akan bisa bekerja dengan baik di sini. Hah? Omong kosong. Dasar kau pengkhianat. Ada apa ini? Lepaskan Pak Karsito. Lepaskan. Ada apa lagi? Sukeni. Dasar bajingan kamu ya. Siapa ini?
Wardia, Sukeni, dan Wardim, ketahuilah orang ini sudah membuat keributan di sini. Dan orang ini sudah mengambil tas dan Karso yang ada di dalam ruang terlarang. Karsito adalah maling. Maling. Dia adalah tikus busuk yang ada di perusahaan Den Karso. Wardim, kamu bawa dia keluar dari kota ini. Lenyapkan. Ini fitnah. Bawa dia dari sini. Ini fitnah. Bapak, Ini Ibu fitnah. ya, bukan begitu kejadiannya. Tidak Bukan begitu. melakukannya. Bukan begitu ya sebenarnya. Iya Malik, kamu tahu apa? Kau tak cukup mengerti mengapa ini yang harus terjadi. Dialah ayah tubuhmu, tapi akulah ayah hatimu. Dari rahim yang sama yang membuat ibumu sengsara. Kau kan segera pahami mengapa ini yang harus terjadi. Bagaikan dingin pagi yang mencair, dari daun ke daun lalu tergelincir. Apakah kau yang jadi penolongku, ataukah kau yang jadi musuh jiwaku? Terserap aku di tanah darah. Tak cukup mengerti mengapa ini yang harus terjadi. Bagaikan dingin pagi yang mencair, dari daun ke daun lalu tergelincir. Melampaui masa demi masa. Perjalanan seperti tak ada ujungnya. Akan kemana? Kapan sampainya? Kecuali mereka yang sedang lupa.
indah selamanya. Masing-masing antri menanti ajal tiba. Tetapi kehilangan sudah ku sandang sejak lama. Kehilangan demi kehilangan. Aku sudah kehilangan sebelum kehilangan. Bahkan kenangan pun terenggut musnah. Entah di mana. Tak lagi memiliki alasan untuk bertahan. Sebenarnya sama saja. Menyiapkan liang istirahat panjang. Tetapi aku tidak boleh menyerah. Aku masih terngiang-ngiang wajahnya. Meregang nyawa. Kasihan. Kita kan sudah sepakat sewaktu perjalanan. Kalau kita tidak akan menembaknya kan? Kita cukup mengusirnya saja agar dia tidak kembali lagi ke kota ini. Kita hanya melaksanakan tugas dari Martosuto. Sudahlah, segala dosanya biar dia yang tanggung. Ini tuh bukan masalah dosa dan tidak. Dia itu kawan lama kita. Mengapa kita tidak merasa iba sedikit sama dia? Bahkan selama ini kita bekerja dengan dia. Dan baik sedikitnya itu dari jerih hasil jerih payah dia juga. Tapi, mengapa karena hal sekecil itu kita menghabisinya tanpa ampun? Rukmi? 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 Kamu ada di sini? Kamu sudah sembuh? Kamu sedang apa, Rukmi? Siapa yang telah kalian habisi? Tidak, Rukmi. Kamu hanya salah dengar. Kalian baru saja membunuh orang. Tidak, Rukmi. Kami baru saja dari pinggir hutan. Iya, di perbatasan kota. Biasa ngecek langsung bagian pemasaran. Kita semua kan tahu kalau akhir-akhir ini produksi kita terus-menerus mengalami penurunan. Ya kan teman-teman? Iya, Rukmi. Iya. Begitu. Iya. Sudah semalaman ini Karsito belum pulang ke rumah. Tidak biasanya dia begitu. Tenang saja, Rukmi. Tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin Karsito dapat tugas khusus dari Mas Birawa. Iya kan? Iya. Kehidupan di luar rumah tak pernah bisa diduga. Ia selalu datang membawa kejutan-kejutan. Betul, Rukmi. Dulu
kamu dan Karsito juga sering bertengkar. Tidak taunya malah dipersatukan kemudian. Iya kan teman-teman? Iya. Kamu pun begitu. Aku? Aku sependapat dengan Rukmi. Dulu, hidupmu juga tidak karuan kan? Ya, karena aku ingin berubah, Wartia. Dulu, aku seorang penjajah seks, lonteh. Dan berkat bantuanmu, aku sekarang bekerja normal seperti orang lainnya. Tapi, kamu tidak tahu, sama seperti pikiranmu terhadapku. Aku tetaplah wanita kotor. Apalagi sebutannya. Betapapun aku ingin membersihkannya. Tapi tidak apa-apa. Aku berdamai. Dan mengakui semua itu bagian dari masa laluku dulu. Kalian tidak akan tahu rasanya hidup di bayang-bayang ketakutan, kelaparan, kesusahan. Ancaman penyakit mematikan. Menghibah pada setiap lelaki yang datang. Dan harapan yang dibakar oleh kerakusan. Tapi aku mencintai kehidupanku. Betapapun telah habis semua yang aku punya. Aku berusaha mencintai kehidupanku ini. Ada yang selama ini aku perjuangkan. Hai Partiem, kita semua juga begitu. Tidak ada yang berangkat dari ada. Kita semua di sini berangkat dari ketiadaan. Tapi kamu tidak pernah mau jujur terhadap dirimu sendiri, Sukeni. Kamu pandai menutupinya. Iya, kalau aku sih, aku hanya tidak ingin melibatkan orang lain dalam urusan pribadi aku. Biar apa, Sukeni? Oh, agar kamu terlihat perfect di mata orang lain. Atau agar kamu bebas melompat-lompat untuk berpihak. Setiap orang pasti punya masa lalu, juga punya kesalahan. Tapi setiap orang juga diberi hak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, bukan? Iya, benar. Benar kata kamu. Tapi aku ingin memperbaikinya dengan tanpa melibatkan orang lain, Partiem. Alah, omong kosong. Kamu itu pengkhianat, Sukeni. Jujur saja, saya tidak pernah benar-benar percaya sama kamu. Kamu selalu mencari jalan penyelamatan untuk dirimu sendiri. Selama ini aku bersama kalian. Dan tidak ada yang aku tutup-tutupi.
masalahmu sebenarnya? Hah? Sukeni, sudah, Sukeni, sudah. Sukeni. Benarkah kamu orang yang telah melaporkan kepada Mas Birawa bahwa Partiem telah memanipulasi laporan keuangan bagian pemasaran? Partia, sudah berkali-kali aku ceritakan soal ini kan? Kalau transaksi-transaksi keuangan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dia itu memang koruptor. Dan aku laporkan ini sama Mas Birawa. Justru aku untuk menyelamatkan Partiem. Agar dia masih diperbolehkan untuk kerja di sini. Alah, bullshit. Pecat saja. Bukankah kamu lebih senang kan kalau aku dipecat? Apa kamu bilang? Sudah. Sukeni. Ini bukan soal uang semata. Ini soal kepercayaan. Setelah peristiwa itu terjadi, Mas Birawa menjadi sangat sulit untuk percaya lagi kepada Partiem. Itu perasaanmu saja, Wartia. Kalau Mas Birawa sudah tidak percaya sama Partiem, dia itu sudah di PHK. Hah, buktinya, dia masih di sini kan? Masih bekerja bersama kita. Hah? Heh, Sukeni, dengar aku baik-baik ya. Aku tidak pernah memanipulasi laporan keuangan. Aku bukan koruptor. Dan aku tidak pernah makan uang haram. Camkan itu. Lalu siapa, ha? Kamu kan yang waktu itu bekerja di bagian itu. Serunya kamu yang bertanggung jawab. Dasar biadab kamu. Bajingan kamu, Sukeni. Sudah Partiem, sudah. Partiem tunggu Partiem. Partiem. Mungkin memang dia tidak pulang. Dia memang terlalu keras dalam bekerja. Sampai-sampai lupa dengan hal lainnya. Lupa waktu. Lupa makan. Lupa pulang. Pasti pulang, Rukmi. Kesaksian dan peristiwa menjadi dua arus yang berbeda. Bukankah kau mendayung sendiri, sambat kecil, di mana kau berdiri? Cakrawala menghapurkan pandang, bisa saja terpisah meski satu lautan. Akan ditentukan tempat berhenti, melabuhkan segala perih dan nyeri. Namun di setiap payung
jangka waktu sempat diam mempertimbangkan jejak pada Aku telah menyerahkan sepenuhnya diriku, berdamai dengan cemas dan ketakutan, berdamai dengan kematian yang sewaktu-waktu datang. Terpaksa aku melakukannya, Rukmi. Aku suka tempat ibadah. Dan aku suka membantu mereka membangun tempat-tempat ibadah. Aku ingin dunia ini penuh dengan kedamaian. Dan tempat-tempat ibadah harus banyak didirikan, Rukmi. Lihatlah, masyarakat yang pada rukun. Itu karena rohani mereka juga dicukupkan. Kamu membantu mereka. Iya, pasti. Perusahaan Denkarso kan sudah teramat besar. Dan akan sangat keterlaluan sekali kalau mereka itu tidak peduli sama masyarakatnya. Sudah berulang kali aku jelaskan ini sama Denkarso. Tapi dia tidak pernah menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Terlaluan. Tapi aku berniat baik, Rukmi. Agar citra perusahaan ini tetap terjaga. Dan sudah aku putuskan untuk memanipulasi laporan keuangan bagian pemasaran. Agar aku bisa membantu mereka membangun tempat-tempat ibadah. Dan masyarakat senang, sangat senang sekali. Katanya, kalau kehadiran perusahaan ini akan memberi manfaat banyak bagi masyarakat. Apa aku salah? Bagaimana Suli? Apakah sudah semakin baik? Syukurlah. Pelan-pelan nanti kamu akan sembuh juga. Kembali sehat seperti sedia kala. Hati-hati, hati-hati. Kamu butuh sesuatu?
minum atau makan. Martabak telur. Kebetulan aku tadi mampir ke alun-alun. Suli mau? Sudah kenyang ya? Ya baiklah. Aku hanya merasa aneh. Martabak telur itu katanya yang paling enak. Tapi setiap kali aku membelinya dan menawarkan kepada siapapun, tidak pernah ada yang mau. Apakah memang martabak telur itu hanya enak ketika dimakan di tempat? Begitu dibawa pulang, jadi tidak enak. Wah, jangan-jangan. Kamu cantik sekali, Suli. Maaf, Suli. Tapi jujur, kamu memang cantik. Tak heran. Dan Karso pun tertarik dan jatuh hati padamu. Seandainya tidak ada Den Karso, Suli, kamu tahu bagaimana selama ini aku berjuang untuk perusahaan. Aku berjuang sendirian, Suli. Dan meskipun aku adalah orang yang setiap saat berhadapan-hadapan langsung dengan Den Karso, tapi aku tidak pernah mendapatkan hak istimewa apapun atau apresiasi apapun dari Den Karso. Dia menganggap aku biasa-biasa saja. Padahal dari hal-hal kecil sampai soal-soal berbahaya. Dari A sampai Z. Sejak perusahaan ini kecil sampai menjadi besar seperti sekarang. Aku semua, Suli. Sementara dia hanya duduk manis tunggu laporan. Ya, memang aku dipercaya hingga soal-soal rahasia. Bagaimana dia membungkam para buruh yang berdemonstrasi menuntut kenaikan upah. Bagaimana dia punya taktik licik untuk menelikung musuh-musuh perusahaan. Mengelabui pajak. Semuanya, Suli. Bisnis benar-benar membuat seseorang menjadi berhati batu. Pikirannya uang melulu. Silahkan, itu pilihannya. Tapi masalahnya, Suli, semua itu siapa eksekutornya? Birawa. Sehingga setiap resikonya, siapa yang menanggung? Birawa juga. Aku tidak bisa menerima semua itu, Suli. Dia tidak hanya telah merenggut seluruh hidupku untuk perusahaannya. Lebih dari itu. Dia telah merampok segala urusan pribadiku dan membunuh kemanusiaanku. Dia menginginkanmu tanpa mencintaimu. Kamu tahu kenapa? Sebab dia tahu
Aku mencintaimu. Tapi aku tidak berdaya. Dia telah menebus mahal untuk kebebasanku. Saat aku di penjara karena membunuh seorang kepala polisi. Suli, jangan diam saja. Aku tahu kamu pun memiliki banyak hal untuk disampaikan, bukan? Bicaralah, dan Karso mungkin mau mendengarkanmu. Kamu pun terpenjara. Suli kenapa? Kamu menerima semua perlakuannya kepadamu. Kamu tidak pernah mau menjelaskan kepadanya. Kamu bahkan tidak pernah membela diri sedikit pun. Kenapa, Suli? Suli mau kemana? Sebentar biar aku bantu. Sebenarnya sejak kapan kamu merasa sakit seperti ini? Sejak dia menginginkanmu. Orang kecil sudah dituliskan, membangun tak berkesudahan, tak juga mencapai kenyataan. Jangan-jangan takdir kita sudah digariskan, membangun tak berkesudahan, seperti ancaman. Sedekat udara, kekasih menemani. Sejauh tangan tak kuasa mengusir. Wajah itu hidup tapi membisu. Dia yang mengangkatku dari jurang, dia juga yang membuatku jalan, sebab dia hanya menginginkan pelampiasan dendam dan amarah. Tanpa pernah mencintai sesungguhnya. Pak Birawa, Malik, mohon maaf mengganggu Pak. Bapak diminta menghadap ke Denkarso. Kalau bisa secepatnya. ada apa Malik? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Kamu tahu aku ada di sini.
Ah ya, maaf mungkin Pak Birawa lupa. Bapak dulu sempat mengajak saya kemari sebelumnya. Jadi tadi saya langsung kemari. Dan benar, ternyata ada Bapak di sini. Satu hal lagi. Tadi Denkarso juga sempat menanyakan tentang kabar Suli. Apa kabar Ibu Suli? Kalau sudah sehat, Denkarso juga ingin sekali bertemu dengan Ibu Suli. Tidak usah. Tidak usah. Biarkan Suli di sini. Dia belum sembuh. Biar aku yang merawatnya. Ya. Lagi pula, tahu apa Denkarso tentang Suli? Saya ini hanya orang suruhan, Pak. Ya sudah. Katakan. Tidak perlu bertemu. Makin kemari, aku makin muak sama dia. Kamu tahu Malik, kita semua sudah muak sama dia. Yang bisanya hanya menyuruh, kemudian menghakimi dan menghukum ketika tidak sesuai keinginannya. Kalau kamu berani, katakan itu pada Denkarso. Saya bukan bermaksud hati untuk membuat Pak Birawa marah. Pak Birawa kan orang kepercayaannya Denkarso. Sekaligus sebagai atasan saya. Jadi tidak sopan Pak, kalau saya menyampaikannya demikian. Sekali lagi Pak, saya ini hanya orang suruhan. Denkarso memang pernah menyelamatkan hidupku. Tapi apakah kemudian dia berhak memiliki hidupku? Dia mungkin juga pernah mengangkat Suli dari ketidakberdayaan. Tapi apakah dengan demikian dia berhak berbuat seenaknya kepada Suli? Aku sudah tidak peduli lagi, Suli. Kalau Denkarso sudah tidak percaya lagi sama Birawa, aku tidak peduli. Kalau dia ingin mengembalikan aku ke jeruji penjara, sebagaimana dia mengambilku dulu, lakukan. Lakukan saja. Aku sudah bosan menjadi tangan kanan, tapi tidak memiliki hati. Aku ingin menjalani hidupku dengan hati dan pikiran yang merdeka. Jalan-jalan takdir kita sudah digariskan. Mengapung tak berkesudahan seperti ancaman. Jalan-jalan takdir kita sudah digariskan. Mengapung tak berkesudahan seperti ancaman. Begitulah yang saya lihat
dengan mata kepala saya sendiri. Perusahaan Bapak sekarang ini sudah sangat besar, terkenal, bonafit, dan juga menjadi ladang penghasilan bagi banyak orang. Awalnya saya sempat khawatir, Pak. Jika kedatangan saya kemari malahan akan membuat perusahaan ini guncang. Tapi saya kira Bapak tidak hanya orang yang super kaya, tetapi menjadi seorang panutan. Ya, siapalah diri saya jika berani membantah perintah Bapak. Jadi saya ikut saja apa yang Bapak perintahkan. Malik, panggil saya Denkarso saja. Siap, Pak. Denkarso. Semua laporan yang kamu sampaikan, Malik, aku terima. Orang-orang melihat hari ini untuk kehidupan hari ini saja. Dan sedangkan aku, Malik, melihat hari ini untuk kehidupan besok. Dan itu yang seringkali disalahpahami oleh mereka yang ada di perusahaanku. Seolah-olah aku adalah orang yang harus mereka singkirkan. Sungguh konyol. Segerombolan semut mencoba menantang gajah. Bukankah itu pikiran bodoh yang mengada-ngada, Malik? Benar sekali, Denkarso. Mereka itu seharusnya berpikir bahwa mereka bisa terus melanjutkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang mereka rasakan saat ini, itu semua karena Denkarso. Dan mereka seharusnya juga paham bahwa tidak setiap orang memiliki kebaikan seperti Denkarso. Ya, silakan saja. Itu pilihan mereka. Yang jelas saya datang ke sini untuk memenuhi undangan dari Denkarso dan siap melaksanakan perintah. Den? Denkarso? Bangun, Den. Den?
sudah lelah, Malik. Aku ingin memulai lagi dengan perusahaanku yang baru. Dari nol. Di mana hidupku, gairahku mengalir kembali. Aku ingin benar-benar ingin yang baru, Malik. Tetapi itu tidak mungkin jika mereka masih ada di perusahaanku. Jadi, apa yang Denkarso perintahkan untuk saya? Malik, kamu habisi saja mereka semua. Siap, Den. Denkarso. Denkarso. Ya, Denkarso bicara dengan siapa, Den? Sadar, Den? Sebagai sahabatmu, aku sudah berusaha setia kepadamu. apa yang kamu inginkan, Karsito? Semua ini berujung pangkal pada dirimu, Denkarso. Kau tidak pernah memahami. Setiap orang memiliki perjuangan masing-masing yang dibela mati-matian. Mereka lah orang yang tidak kamu kenal, tetapi terkena dampaknya oleh karenamu. Mereka orang-orang yang tidak memiliki nama. Orang-orang yang hanya memiliki mimpi-mimpi sederhana. Dan bersamamu di sini, kau telah merengkuhnya. Lantas, apa maumu, Karsito? Malik, apa yang kamu lakukan, Malik? Malik, sadar, Malik. Jangan mendekat. Malik. Malik. Jangan. Denkarso.
setiap